Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Khairun Nafsanto dari kelas 7H PGSD NPM 17120397. Pada kesempatan kali ini saya akan beropini mengenai materi yang sudah diberikan oleh Bapak Rofian, yaitu materi nomor 7, yaitu mengenai Freemason atau yang bersinggungan dengan Illuminati. Kemudian yang kedua, materi 8, yaitu mengenai teori moneter modern atau modern money theory atau MMT. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai Freemason. Freemason sendiri merupakan sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemason adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari pria yang memiliki visi dan misi yang sama. Nah, itu kenapa disebut Freemason itu mirip dengan Illuminati, ya ini terpisah agama. Nah, Freemason kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia dengan jumlah anggota diperkirakan 6 juta orang, termasuk 150.000 orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Skotlandia. Nah, Freemason sendiri kita harus wajib mengetahui tentang Freemason itu. Yang pertama yaitu politik dan agama adalah topik tabu untuk dibicarakan. Nah, pada Freemason sendiri yang dibahas yaitu yang pertama mengenai politik dan agama. Yang kedua, Freemason itu bukan agama, meski ada ritual sendiri di dalamnya, tapi tak ada pendeta atau rabi maupun sistem keuskupan yang dianut. Nah, pada video yang sudah diberikan oleh Bapak Rofian, di situ ada Mr. X yang diperlihatkan tentang gereja. Nah, gereja tersebut gereja peninggalan dari leluhur Freemason dulu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ini gereja Katolik mengecam keberadaan Freemason. Yang keempat, meski agama adalah topik tabu, tapi mereka tak mengizinkan ateis atau agnostik untuk bergabung. Nah, meskipun agama yang dimiliki pada kaum Freemason ini tabu, akan tetapi untuk manusia yang beragama ateis atau tidak punya agama itu tidak diperkenankan untuk ikut ke dalam Freemason sendiri. Yang kelima yaitu sebagian besar presiden-presiden awal Amerika Serikat bukan anggota Freemason. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi presiden awal dahulu pada Amerika Serikat itu bukanlah anggota dari Freemason. Yang keenam, simbol The Eye of God atau mata Tuhan yang bisa melihat ke semua arah seringkali diasosiasikan dengan kelompok rahasia seperti Illuminati dan Freemason. Ketujuh, Ancient Arabic Order of Noble of the Mystic Shrine atau The Shrines yang didirikan pada 1870 dan bermarkas di Tampa, Florida adalah Freemason. Itu sudah jelas ya. Berarti itu tempatnya Freemason. Yang kedelapan, tentang asal-usul nama Mason. Anggota Freemason menyebut diri mereka dengan sebutan itu. Nah, Mason tersebut merupakan anggota dari Freemason. Yang kesembilan, tak ada kode rahasia Freemason yang tertera di botol bir Rolling Rock. Nah, kemudian mengenai Illuminati yang sering dikaitkan sama dengan Freemason, berasal dari kata Latin yaitu Illuminare yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu menerangi. Dalam sejarah filsafat, entah kebenaran atau Allah sering diuraikan sebagai terang dan tidak jarang ketiganya semua dipadukan ke dalam konsep tunggal. Nah, itu tadi persamaan mengenai Freemason dan Illuminati. Sering dikaitkan, namun sebenarnya Illuminati dan Freemason itu berbeda. Nah, selanjutnya mengenai oligarki. Oligarki merupakan sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok orang. Seringkali golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, memang oligarki itu bersifat seperti itu. Kekuasaannya sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka punya kepentingan apa secara pribadi, itu wajib disampaikan pada sebuah negara. Jadi oligarki itu
seperti hak otoriter sebuah kepemimpinan. Nah, selanjutnya materi yang kedua mengenai MMT atau Modern Money Theory. Nah, ini merupakan teori heterodok yang menggambarkan mata uang sebagai monopoli publik dan pengangguran sebagai bukti bahwa monopoli mata uang terlalu berlebihan membatasi pasokan aset keuangan yang dibutuhkan untuk membayar pajak dan memuaskan keinginan menabung. Nah, MMT ini dikatakan sebagai alternatif dari teori ekonomi makro arus utama. Nah, ini dikritik oleh ekonom terkenal tetapi diklaim oleh para pendukungnya untuk lebih efektif dalam menggambarkan ekonomi global pada tahun setelah resesi hebat 2007 sampai 2009. Nah, kemudian untuk prinsip utama MMT adalah bahwa pemerintah mengeluarkan uang fiatnya sendiri. Yang pertama, dapat membayar barang, jasa, dan aset keuangan tanpa perlu memungut uang dalam bentuk pajak atau penerbitan utang sebelum pengembalian. Yang kedua, tidak ada dipaksa atau gagal bayar atas hutang dalam mata uangnya sendiri. Yang ketiga, dibatasi dalam penciptaan dan pembelian uangnya hanya oleh inflasi. Yang keempat, dapat mengontrol inflasi tarik permintaan dengan perpajakan yang menghilangkan kelebihan uang dari peredaran. Yang kelima, tidak bersaing dengan sektor swasta untuk simpanan lokal dengan menerbitkan obligasi. Nah, gagasan printing money kembali mencuat ke dalam publik. Kali ini dilontarkan kembali oleh Dewan Anggaran atau Danggar yang mengusulkan kepada pemerintah agar BI selaku Bank Sentral Indonesia melakukan printing money sebesar 400 sampai 600 triliun guna menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak COVID-19. Akan tetapi belum saja dibicarakan secara lebih mendalam bersama pihak BI. Gagasan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Peri Warjio selaku Gubernur BI. Nah, ada 5 jenis dari kategori SWF. Yang pertama, dana stabilisasi. Yang kedua, dana tabungan untuk generasi di masa depan. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, dana cadangan investasi. Yang kelima, dana pengelolaan kekayaan negara. Nah, itu tadi opini yang bisa saya sampaikan mengenai materi 7 dan 8 yang sudah disampaikan oleh Bapak Rofian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.